Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke sob, kali ini kita akan melanjutkan kisah perjalanan horor seorang supir ambulan, yaitu Dika. Dan ini adalah part terakhir, di mana Dika harus terjebak di dunia arwah, dan mungkin dia tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia. Buat kalian yang belum menyimak part sebelumnya, kami sarankan untuk menyimak part sebelumnya, supaya kalian bisa memahami alur ceritanya. Baiklah, gak usah berlama-lama lagi. Buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ke channel Sobat Horor 02. Nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari kami. Dan ini dia ceritanya. Setelah kejadian itu, aku tersadar. Aku nggak tahu berapa lama aku pingsan di jalan malam itu. Yang aku ingat cuma satu. Wajahku sendiri di kursi sopir, dengan mata terbuka menatap kosong. Ketika aku sadar, aku udah nggak lagi di tengah hujan. Aku ada di dalam ambulans, tapi kali ini suasananya beda. Semua terasa abu-abu. Lampu kabin berkedip lemah, suara sirine samar di kejauhan. Seperti gema yang tak pernah berhenti. Aku mencoba melihat keluar jendela, tapi pemandangan di luar bukan kota, bukan hutan, bukan apapun yang kukenal. Yang kulihat cuma kabut tebal, tanpa ujung, tanpa arah. Dan satu hal yang bikin aku merinding, ambulans ini berjalan sendiri. Setirnya bergerak pelan ke kiri dan kanan, seolah dikendalikan oleh tangan tak terlihat. Aku coba buka pintu, tapi kekunci. Kuncinya patah di dalam slot. Aku lihat ke kaca spion, dan jantungku langsung berhenti sejenak. Di kursi belakang, ada 3 kantong mayat. Semuanya tertutup rapat, tapi dari dalamnya terdengar suara lirih. "Mas Dika, jangan tinggalkan kami." Suara mereka pelan tapi jelas, tumpang tindih satu sama lain, seperti berasal dari dunia yang lain. Aku menelan ludah lalu mencoba bicara. Kalian siapa?" Tak ada jawaban. Hanya suara duk, duk, duk dari dalam kantong, seperti seseorang sedang mengetuk minta dikeluarkan. Tiba-tiba radio ambulans menyala sendiri. Dari speaker keluar suara yang serak dan berat, seperti dari penyiar tua. "Selamat datang di perjalanan terakhir, Dika Prayoga. Penumpang berikutnya sudah menunggu." Aku langsung matikan radionya, tapi tombolnya nggak berfungsi. Suaranya tetap terus terdengar, makin keras, makin dekat. "Tugasmu belum selesai, Dika. Kau yang mengantar mereka semua. Sekarang, saatnya kau menjadi bagian dari mereka." Aku panik. Aku tendang pintu, aku coba pecahkan kaca, tapi semuanya tetap utuh. Dan entah kenapa, di kaca depan, kabut mulai menipis. Perlahan muncul cahaya-cahaya redup dari kejauhan, seperti lampu-lampu rumah sakit. Ya Allah, aku sadar ambulans ini menuju rumah sakit tempat aku kerja. Tapi ketika ambulans berhenti di depan pintu IGD, aku merinding sekujur tubuh. Tempat itu kosong. Lampunya mati semua, dindingnya berjamur, berdebu, seperti sudah bertahun-tahun tak digunakan. Tiba-tiba, blam, pintu mobil kebuka sendiri. Aku melangkah turun, dan aku melihat di dinding luar rumah sakit tertulis dengan cat yang sudah pudar. Rumah Sakit Bakti Sembada, ditutup permanen, 2015. Tapi bagaimana bisa? Aku baru kerja di sini tahun lalu. Aku berjalan masuk, langkahku bergema di lorong panjang yang gelap. Di setiap sisi aku lihat ranjang pasien berdebu, botol infus menggantung kaku, dan aroma lembab bercampur bau busuk yang menusuk hidung. Tiba-tiba, suara roda berputar pelan terdengar dari ujung lorong. Aku berhenti. Ambulans 07 masuk sendiri ke dalam rumah sakit itu. Lampunya menyala merah, sirinenya berkedip-kedip, tapi tanpa ada siapapun di dalamnya. Ambulans itu terus melaju perlahan tanpa driver di dalamnya, sampai berhenti di depan kamar jenazah. Pintunya terbuka sendiri, dan dari dalam terdengar suara perempuan yang sangat kukenal. "Mas Dika, bantu aku sekali ini saja." Aku menelan ludah,
Tubuhku gemeteran, tapi entah kenapa langkahku terus maju. Setiap kali aku menolak, udara jadi makin dingin, seperti ada sesuatu yang memaksaku berjalan. Begitu aku sampai di depan pintu ruang jenazah, aku lihat papan logam tua bertuliskan, "Loker 07, rusak, jangan digunakan." Aku buka pintunya, dan di dalam laci jenazah nomor 07, aku lihat sesuatu yang membuat nafasku berhenti. Tubuh aku sendiri, masih dengan seragam sopir, masih dengan darah menetes dari pelipisku. Aku mundur pelan, tak percaya dengan apa yang kulihat. Tapi kemudian, tubuh di dalam laci itu membuka matanya. "Kau sudah terlambat, Dika. Sekarang gantian kau yang jaga ambulans ini." Lampu ruang jenazah tiba-tiba padam. Gelap total. Dan dari arah pintu ambulans terdengar suara mesin menyala. Sirine kembali hidup, menjerit di antara lorong-lorong rumah sakit kosong. Dari balik kabut terdengar tawa perempuan dan suara radio bergema. Ambulans 07 melanjutkan perjalanan. Tujuan berikutnya tidak diketahui. Aku nggak tahu, sudah berapa lama aku terjebak di sini. Tempat ini terlihat seperti rumah sakit bakti Sembada, tapi ada yang aneh. Tidak ada jam berdetak, tidak ada manusia. Dan setiap kali aku mencoba keluar lewat pintu depan, aku selalu kembali ke tempat yang sama, lorong ruang jenazah. Seolah rumah sakit ini berputar, melingkar tanpa ujung. Malam itu aku memutuskan untuk mencari tahu. Kalau memang ini dunia arwah, aku harus tahu kenapa aku di sini. Kenapa ambulans itu menjemputku? Aku menelusuri koridor panjang, menyusuri setiap ruangan. Dan di ujung lorong, aku menemukan ruang arsip yang setengah terbakar. Tumpukan kertas berdebu, sebagian gosong, tapi satu map menarik perhatianku. Label di depannya bertuliskan, "Kasus kebakaran, 10 Oktober 2015. Tanganku bergetar saat kubuka map itu. Di dalamnya ada foto-foto hitam putih, bangkai ambulans terbakar, tubuh-tubuh hangus, dan wajah seorang perempuan. Perempuan itu Sari Dewanti. Keterangan di bawah foto berbunyi, korban tewas terjebak dalam ambulans saat pengemudi melarikan diri. Aku berhenti membaca. Jantungku berdetak keras. Tangan yang memegang map mulai gemetar. Pengemudi melarikan diri. Berarti akulah orang itu. Aku terjatuh di lantai, menatap langit-langit yang retak. Gema tawa perempuan mulai terdengar di sekelilingku. Dari arah ventilasi, dari bawah ranjang pasien, dari speaker rusak di dinding. Kau pikir bisa kabur, Mas Dika? Aku mati sendirian di dalam api, dan kau malah pergi. Suara itu semakin dekat. Udara di ruangan mendadak dingin menggigit, seolah menyedot seluruh panas tubuhku. Lampu-lampu berkelip-kelip, dan dari balik kaca arsip yang retak, muncul bayangan perempuan berambut panjang. Sari. Wajahnya gosong sebagian, matanya kosong, bibirnya hitam terbakar. Tapi dari mulutnya mengalir suara pelan, penuh dendam. Sekarang kau tahu kenapa aku memanggilmu kembali. Aku mundur pelan, tapi tubuhku menabrak sesuatu. Saat aku menoleh ke belakang, aku melihat diriku sendiri mengenakan seragam supir ambulans, tersenyum aneh. Kita sama sekarang, Dik. Kita berdua penjaga rute terakhir. Kembaranku itu berjalan pelan ke arahku, dan tiba-tiba semua lampu padam. Gelap total. Hanya ada suara detak jantungku sendiri yang memantul di dinding-dinding ruangan kosong. Dan dalam gelap itu, aku melihat kilasan-kilasan wajah pasien yang pernah aku antar. Mereka semua menatapku. Satu persatu berkata dengan suara yang sama, "Kau yang membawa kami, tapi kau tak pernah kembali." Aku tersadar, mungkin rumah sakit ini bukan tempat di dunia nyata. Mungkin ini adalah tempat bagi semua arwah yang tidak pernah diantar pulang dengan benar. Tempat antara hidup dan mati. Tempat bagi mereka yang mati di perjalanan. Ambulans 07 bukan sekedar kendaraan.
Ia adalah penjemput arwah tersesat. Dan sekarang, aku adalah supirnya. Tiba-tiba, alarm dari ruang gawat darurat berbunyi nyaring. Lampu merah berkelip-kelip di langit-langit. Pintu besar di ujung lorong terbuka sendiri, memperlihatkan siluet ambulans 07. Utuh, bersih, tapi diselimuti kabut tipis. Suara radio bergema pelan. Panggilan baru diterima. Lokasi, Jalan Merpati nomor 15. Pasien, Sari Dewanti. Status, belum ditemukan. Aku menatap setir ambulans itu, dan untuk pertama kalinya, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku masuk, menyalakan mesin, dan berkata pelan, "Baik, kali ini aku akan mengantar dia pulang." Ambulans itu melaju pelan meninggalkan rumah sakit yang tenggelam dalam kabut. Sirenenya berbunyi lembut, bukan lagi menakutkan, tapi seperti tangisan panjang yang akhirnya tenang. Suara sirene menjauh, berganti dengan keheningan panjang. Lalu terdengar bisikan lembut di kejauhan. Ambulans 07 tidak pernah benar-benar hilang. Aku nggak tahu jam berapa sekarang, tapi di dalam ambulans ini, waktu seperti berhenti. Jarum jam di dashboard berhenti di angka 0000, tepat tengah malam. Radio ambulans pelan-pelan menyala, menyiarkan suara operator yang serak tapi tenang. Ambulans 07, panggilan terakhir. Lokasi, Jalan Merpati nomor 15. Penjemputan arwah tertunda. Waktu hampir habis. Aku menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya aku tidak merasa takut. Mungkin ini memang takdirku. Aku harus menjemput Sari dan mengantarnya pulang, agar semuanya berakhir. Jalan yang kutempuh malam itu asing. Kota seperti hilang. Yang ada hanya jalan panjang diselimuti kabut pekat, pepohonan hitam menjulang di sisi kiri dan kanan, dan papan nama jalan yang tampak pudar. Jalan Merpati nomor 15. Aku melambatkan laju ambulans, cahaya lampu depan menyinari sebuah rumah tua berdiri sendirian di ujung jalan. Catnya mengelupas, jendelanya terbuka, dan dari dalam terdengar alunan musik lembut. Lagu gamelan, pelan. Sama seperti lagu yang dulu kudengar dari radio jenazah. Aku turun pelan. Udara dingin menampar wajahku. Pintu rumah itu setengah terbuka, seperti memang menungguku. Di ruang tamu, kulihat meja dengan lilin menyala satu, dan di atasnya foto Sari Dewanti. Wajahnya tersenyum, tapi yang membuatku terpaku adalah figura kecil di sampingnya. Foto diriku sendiri. Di bawahnya tertulis tulisan tangan yang samar. Untuk Mas Dika yang berjanji akan menjemputku. Langkah kakiku gemetar. Aku naik ke lantai 2, menelusuri koridor sempit yang berdebu. Tiap langkah seperti membawa beban berat. Di ujung koridor ada pintu kamar, dan di baliknya terdengar suara lembut seorang perempuan bersenandung. Aku dorong pintu itu perlahan. Dan di dalamnya, Sari sedang duduk di kursi roda, mengenakan gaun putih panjang, wajahnya bersih tanpa luka, tersenyum lembut. "Mas Dika, kau datang juga akhirnya." Aku berdiri terpaku, air mataku menetes tanpa sadar. "Maaf Sari, aku nggak sempat menolong waktu itu." Dia hanya tersenyum, lalu berkata pelan, "Aku nggak marah, aku cuma menunggumu menepati janji." Sari berdiri, melangkah mendekat. Tangannya dingin saat menyentuh pipiku. "Kau pernah bilang, kalau aku mati, kau sendiri yang akan mengantarku pulang. Tapi kau pergi sebelum sempat melakukannya." Aku mengisak, menunduk. "Sekarang aku di sini, Sari. Aku akan menepati janji itu." Dia menatapku lama, lalu mengangguk pelan.
Kalau begitu, mari pulang, Mas. Aku membawanya turun ke bawah. Hujan masih turun pelan di rumahnya. Kami masuk ke ambulans, aku di kursi supir, Sari duduk di belakang, bukan dalam kantong mayat, tapi dalam diam yang damai. Mesin menyala sendiri. Radio berdesis. Lalu terdengar suara operator yang sama. Ambulans 07, rute terakhir diterima. Tujuan, Gerbang Selatan. Aku tak tahu di mana Gerbang Selatan itu, tapi aku hanya mengemudi, mengikuti jalan yang entah dari mana munculnya. Langit perlahan berubah warna, dari hitam jadi biru keunguan. Kabut mulai menipis. Sari menatap keluar jendela, tersenyum kecil. Lihat, Mas, aku bisa melihat cahaya itu lagi. Aku menoleh sekilas. Dari kejauhan tampak sinar putih lembut di ujung jalan. Semakin dekat, semakin terang, tapi tidak menyilaukan. Suasana di dalam ambulans berubah hangat. Untuk pertama kalinya, tidak ada rasa takut. Sari menatapku. Terima kasih, Mas. Kau sudah menepati janji. Aku tersenyum pelan, tapi entah kenapa dadaku terasa berat. Setelah ini, aku gimana, Sari? Dia diam sejenak, lalu menjawab pelan. Setiap arwah butuh pemandu. Sekarang, kau yang menggantikanku. Aku menatapnya tertegun. Sari tersenyum satu kali lagi, lalu perlahan tubuhnya memudar menjadi cahaya, meninggalkan aroma melati yang samar. Ambulans berhenti tepat di depan cahaya besar itu. Radio kembali menyala, dengan suara operator yang datar tapi tenang. Penumpang telah diantar. Sopir baru telah terpilih. Aku menatap setir di tanganku. Lampu di dashboard berganti. Dari angka 07 menjadi 08. Kini setiap kali malam turun dan kabut menyelimuti jalan kota, orang-orang kadang melihat ambulans tanpa supir melintas pelan. Lampunya berwarna putih lembut, bukan merah. Dan dari dalamnya terdengar suara radio berbisik. Ambulans 08 melanjutkan tugas, menjemput mereka yang belum sempat pulang. Aku nggak tahu di mana aku sekarang. Ambulans ini tetap sama. Cat putih, lampu sirena di atasnya, dan simbol palang merah di pintu belakang. Tapi ketika kulihat keluar jendela, tidak ada kota, tidak ada gedung, bahkan tidak ada jalan. Yang ada cuma kabut pekat sejauh mata memandang. Radio di dashboard berdesis pelan. Lalu terdengar suara operator. Datar, dalam, dan tidak asing. Ambulans 08. Selamat datang di lintasan tengah. Tugasmu sederhana. Antar mereka yang tersesat menuju tempatnya masing-masing. Aku diam. Menatap setir, menatap lampu indikator yang berkedip lemah. Tapi, siapa yang tersesat? Tanyaku pelan. Suara operator itu menjawab singkat. Kau akan tahu sendiri. Mereka akan memanggilmu. Beberapa menit kemudian, sirena ambulans menyala pelan dengan sendirinya. Tidak nyaring, tapi seperti isyarat halus. Dan dari kabut di depan, aku mulai melihat siluet seseorang melambai. Tubuhnya kurus, mengenakan seragam putih, dan wajahnya tampak pucat. Aku buka pintu samping. Kau butuh tumpangan? Dia menatapku lama. Aku harus ke rumah sakit. Istriku melahirkan, tapi aku terjebak di jalan. Mobilku kecelakaan. Aku mengangguk pelan. Masuk saja. Dia masuk ke belakang ambulans, duduk di kursi pasien. Ketika aku menatap lewat kaca spion, aku baru sadar. Tidak ada pantulan dirinya. Aku mulai mengemudi. Suara ban di atas aspal tak terdengar. Hanya angin dingin yang menggesek tubuh ambulans. Aku mencoba bicara untuk memecah hening. Namamu siapa? Bima, jawabnya singkat. Aku harus cepat sampai sebelum tengah malam.
Jam di dashboard menunjukkan 11.45 malam. Waktu berjalan pelan, tapi entah kenapa aku merasa setiap menit di sini lebih panjang dari yang seharusnya. Beberapa saat kemudian, kabut mulai menipis. Aku melihat bangunan samar di depan, rumah sakit tua, berdiri di tengah hutan, dengan papan nama karatan bertuliskan RSU Pandega. Tempat ini, aku mengenalnya. Ini rumah sakit tempat Sari meninggal. Aku menoleh ke kursi belakang, tapi Bima sudah tidak ada. Pintu ambulans tiba-tiba terbuka sendiri. Dan di luar, kulihat Bima berdiri di depan pintu rumah sakit itu, menatap ke arah ruang bersalin di lantai 2. Aku turun, mencoba memanggilnya. "Bima, jangan masuk ke situ." Dia menoleh sebentar lalu tersenyum. "Dia di dalam. Aku harus melihat anakku lahir." Dia berlari masuk. Aku mengejarnya. Dan saat aku melewati pintu, udara berubah drastis. Suhu turun, bau obat-obatan bercampur dengan aroma busuk seperti daging terbakar. Di ujung lorong, kulihat wanita di ranjang, berteriak kesakitan. Bima berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya, air matanya jatuh. Tapi saat aku mendekat, kulihat tubuh wanita itu sudah tak bernyawa. Dan Bima tidak sedang menggenggam tangan istrinya. Dia menggenggam tulang tangan yang sudah membusuk. Aku mundur. Bima menoleh, dan matanya kosong. "Anakku sudah lahir. Aku harus membawanya pulang," katanya lirih. Suara bayi terdengar menangis di ruangan itu. Tangisan kecil tapi menusuk hati. Bima menggendong sesuatu, lalu berjalan melewatiku menuju ambulans. Tapi saat kulihat dengan jelas, yang digendongnya bukan bayi. Itu gumpalan kain kotor penuh darah. Aku berlari keluar, mencoba menghentikannya. "Bima, itu bukan anakmu, itu..." Tapi sebelum sempat aku menyentuhnya, pintu ambulans menutup dengan keras. Sirene menyala, kali ini merah, bukan putih. Ambulans melaju sendiri ke dalam kabut. Aku berdiri terpaku. Radio ambulans di tanganku berdesis pelan. Lalu terdengar suara operator. Ambulans 08. Penumpang pertama telah diantar ke tujuan. "Kemana dia pergi?" tanyaku pelan. "Ke tempat yang ia yakini sebagai rumah. Tapi bukan kau yang menentukan akhirnya." Aku menatap ke arah kabut. Samar-samar kulihat bayangan ambulans yang tadi kini berhenti jauh di sana. Dan di sekitarnya berkumpul banyak siluet hitam, seperti orang-orang menunggu giliran. Radio kembali berdesis. Ambulans 08. Bersiap untuk penjemputan berikutnya. Lokasi Jalan Tol Cipraya, KM 17. Penumpang masih hidup. Aku terdiam. "Masih hidup?" "Ya, tapi sebentar lagi tidak." Sirena ambulans berbunyi lagi, lembut tapi menusuk. Setir bergetar pelan, dan tanpa kusadari, ambulans mulai bergerak sendiri, masuk lagi ke dalam kabut yang tak berujung. Di kaca spion, cahaya putih samar mulai padam, digantikan cahaya merah. Tanda bahwa tugas di kaki ini bukan sekedar menjemput arwah, tapi menjemput mereka yang waktunya hampir tiba. Jam di dashboard menunjukkan pukul 01.17 dini hari. Angka yang sama dengan lokasi panggilan. KM 17 ... Ambulans 08 melaju tanpa arah jelas, menembus kabut tebal yang menggantung di atas jalan tol yang sepi. Tak ada satupun kendaraan lain, hanya kilatan petir sesekali yang menyinari papan jalan bertuliskan samar. KM 17. Hati-hati, rawan kecelakaan. Suara operator di radio terdengar lirih, hampir berbisik. "Penumpang berikutnya masih hidup, tapi kau harus cepat, waktunya hampir habis." Aku menggenggam setir erat. Kata "masih hidup" membuat tubuhku merinding. Selama ini, semua yang kuantar adalah arwah,
mereka yang sudah selesai dengan dunia. Tapi malam ini, sesuatu berbeda. Kilatan petir menyambar, dan di tengah hujan, kulihat siluet seseorang berdiri di pinggir jalan. Perempuan muda, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. Pakaian putihnya basah kuyup, tapi yang aneh, darah menetes dari lengannya seperti luka baru. Aku perlahan menghentikan ambulans. Pintu samping terbuka sendiri, seolah mengundangnya masuk. "Mbak, kamu nggak apa-apa?" tanyaku pelan. Dia menoleh. Wajahnya dingin, matanya sayu, tapi suaranya masih terdengar manusiawi. Aku harus ke rumah sakit. Ada orang yang menungguku." "Siapa?" "Seorang supir ambulans, namanya Dika." Dadaku langsung tersesak. "Kau kenal aku ya?" tanyaku hampir berbisik. Dia tersenyum samar. "Kau nggak ingat ya? Aku Sinta." Nama itu seperti pisau yang menusuk ingatan lamaku. Sinta, perawat rumah sakit tempat aku dulu bekerja. Dia pernah jadi orang terakhir yang bicara denganku sebelum kecelakaan malam itu. Orang yang menjerit memanggilku saat ambulans terguling dan menewaskanku. Tapi bagaimana mungkin dia di sini sekarang? Aku menatapnya lewat kaca spion. Tubuhnya mulai gemetar, wajahnya pucat semakin parah. "Sinta, kamu terluka parah. Aku antar ke rumah sakit sekarang." "Tidak, kau nggak perlu. Aku cuma ingin melihatmu. Terakhir kali." Suara hujan semakin keras. Tiba-tiba, radio ambulans berdesis. Suara operator terdengar panik. "Ambulans 08, hentikan. Penumpang itu belum waktunya. Jangan bawa dia." Aku terkejut, tapi ketika mencoba menghentikan ambulans, tiba-tiba pedal rem tidak berfungsi. Mobil terus melaju, makin cepat. "Sinta, turun sekarang!" teriakku. Dia memandangku dengan air mata mengalir. "Aku nggak mau pergi sendiri, Dika. Aku takut." Tiba-tiba, cahaya besar menyilaukan dari arah depan. Sebuah truk besar melaju dari kabut, klaksonnya meraung tanjang. Semuanya terjadi begitu cepat. Benturan keras mengguncang ambulans, kaca depan pecah berhamburan, dan dunia seakan berhenti sejenak. Hening, benar-benar hening. Saat kubuka mata, aku masih di dalam ambulans. Tapi hujan sudah berhenti. Tak ada truk, tak ada bangkai kendaraan. Hanya kabut tebal dan jalan kosong yang memanjang tanpa ujung. Di kursi belakang, Sinta duduk diam menatap keluar jendela. Luka di lengannya hilang. Wajahnya tenang. "Mas Dika?" Suaranya lembut. "Aku ingat semuanya sekarang. Aku juga meninggal malam itu. Aku menunggumu, tapi kau tak pernah datang." Air mataku jatuh tanpa ku sadari. "Sinta, jadi selama ini kau juga..." Dia mengangguk. "Sekarang aku bisa pergi dengan tenang." Sinta tersenyum, lalu perlahan tubuhnya memudar menjadi kabut putih lembut, meninggalkan aroma khas rumah sakit dan wangi kamboja samar. Radio ambulans menyala lagi. Suara operator kini terdengar lebih lembut, seperti lega. "Ambulans 08, tugas penjemputan tuntas. Penumpang hidup dari KM17 telah diantar ke tempatnya." Aku menatap kaca depan. Kabut mulai pecah memperlihatkan garis cahaya panjang di ujung jalan. Entah kenapa, aku tahu cahaya itu bukan akhir. Masih ada yang menungguku di sana. Entah sampai kapan semua ini berlanjut. Karena sampai sekarang, aku masih berada di dalam mobil ambulans 08, tepatnya di kursi kemudi mobil ambulans 08.
mengemudikannya, mengikuti arahan dari suara radio mobil yang seolah selalu memerintahkanku untuk menjemput mereka yang arwahnya tidak pernah tenang.